Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Wulandari Putri dari kelas S402. Ini adalah video penjelasan proyek UTS saya untuk mata kuliah pemrograman web. Saya telah membuat sistem curut yaitu create, read, update, dan delete yang terdiri dari dua bagian yaitu kategori dan produk. Nah, sistem yang saya buat memiliki tampilan awal seperti halaman utama yaitu indeks yang terdiri dari dua menu yaitu kategori dan produk. Untuk video ini saya akan menjelaskan lebih dulu bagian database-nya, kemudian programnya, di mana ada koneksinya, yaitu saya beri nama DB PHP. Kemudian tampilan utamanya yaitu indeks, kemudian kategori ada create, read, delete, dan update, begitupun produk. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan bagian database-nya dulu karena saya sudah buat database-nya. Itu ada yang saya berikan nama DB UTS dengan dua tabel yaitu kategori dan produk. Di mana saya menjelaskan bagian kategorinya dulu. Di mana pada sistem kategori ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang kategori produk. Setiap kategori memiliki beberapa atribut. Dan pada sistem kategori saya menggunakan satu tabel bernama kategori, dan jadi sistem ini sudah memenuhi yaitu minimal 3 input, tidak ada ID, tidak termasuk ID maksud saya. Ini tidak termasuk ID, dan ada text area atau deskripsi, dan ada input single choice yaitu status, dan akan ditambahkan multiple choice di sistem produk. Nah, ID kategori ini adalah primary key yang unik untuk setiap kategori. ID ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kategori secara spesifik. Dan ada nama kategori. Ini adalah nama kategori produk seperti pakaian, elektronik, dan lain-lain. Dan ada status, yaitu kolom status menggunakan enum untuk menentukan apakah kategori aktif atau tidak. Status ini akan mempermudah kita dalam mengelola kategori yang sedang berjalan. Kemudian ada deskripsi. Nah, ini adalah kolom berisi penjelasan lebih lanjut tentang kategori produk yang bersangkutan. Misalnya jenis produk apa saja yang akan masuk dalam kategori tersebut. Kemudian ada tabel produk. Nah, di sini saya memiliki tabel produk yang berfungsi untuk menyimpan data mengenai produk yang dijual. Tabel produk terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada ID produk. Kolom ini adalah primary key yang unik untuk setiap produk. Setiap produk akan memiliki ID yang membedakannya dengan produk lain. Kemudian ada nama produk. Berisi nama produk misalnya kaos polo, smartphone, dan lain-lain. Terserah kita. Dan ada ID kategori. Ini adalah foreign key yang merujuk ke kolom ID kategori. Nah, pada tabel kategori maksudnya saya ralat ini adalah di mana ID kategori ini adalah foreign key yang merujuk ke kolom ID kategori pada tabel kategori. Artinya, setiap produk akan terhubung dengan satu kategori tertentu. Kemudian ada harga. Nah, kolom ini berisi harga produk yang dijual menggunakan format desimal. Kemudian ada stok, menyimpan jumlah stok yang tersedia untuk produk tersebut. Kemudian ada warna. Kolom ini menyimpan warna produk dalam aplikasi ini. Warna bisa memiliki beberapa pilihan seperti merah, hijau, biru, dan sebagainya. Kemudian ada ukuran, berisi ukuran produk seperti S, M, L, atau XL. Kemudian ada foto. Kolom ini menyimpan nama file gambar produk yang diupload. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi penjelasan lebih detail tentang produk, misalnya bahan, kegunaan, dan keunggulan produk. Kemudian ada status. Nah, status ini menentukan apakah produk sedang aktif atau tidak aktif. Kemudian ada tanggal input. Menyimpan tanggal ketika produk pertama kali dimasukkan atau diperbarui dalam sistem. Nah, saya akan menjelaskan relasi antar tabel kategori dan produk. Nah, yang menarik di sini adalah hubungan antara tabel kategori dan produk. Tabel produk memiliki kolom ID kategori.
Nah, yang merupakan foreign key. Hal ini memastikan bahwa setiap produk terhubung dengan kategori yang valid. Relasi ini adalah one to many, yang artinya satu kategori bisa memiliki banyak produk, tetapi setiap produk hanya bisa memiliki satu kategori. Kemudian saya buat koneksi atau DB PHP yang terhubung langsung ke database. Itu saya buka dulu dengan PHP. Kemudian ada host localhost. Ini maksudnya alamat server database-nya biasanya localhost kalau dipakai exam di komputer sendiri. Kemudian ada user root. Nah, itu maksudnya nama user untuk masuk ke database defaultnya root. Kemudian ada pass, yaitu password user database kalau di exam biasanya dikosongin. Nah, kemudian ada DBUTS. Nah, itu nama database yang mau dipakai. Nah, di sini saya beri nama DBUTS. Kemudian ada connect MySQLi, hostname, username. Ini tuh maksudnya cek Maksudnya ini tuh bikin koneksi ke database pakai MySQLi. Nah, kemudian kita cek apakah koneksinya berhasil atau enggak. Kalau gagal, tampilkan pesan error dan hentikan program. Kemudian kita masuk ke tampilan utama, yaitu saya beri nama index.php. Nah, di sini ada doctype HTML. Maksudnya ini untuk kasih tahu browser kalau file ini adalah dokumen HTML5. Kemudian ada HTML line ID, itu maksudnya tag HTML utama dengan atribut bahasa Indonesia. Kemudian ada meta-char set UTF-8, yaitu set karakter agar support huruf-huruf Indonesia dalam simbol lain. Kemudian ada title UTF-script sistem title, itu maksudnya judul halaman yang tampil di tab browser. Kemudian ada link href, ini maksudnya buat gaya dan komponen biar rapi dan responsif. Kemudian ada style. Nah, style ini fungsinya bagian CSS internal buat gaya tampilan halaman. Kemudian ada body, background. Nah, ini dimana backgroundnya yaitu gradient warna pink lembut. Saya beri warna pink lembut dari kiri dan kanan. Kemudian ada font family. Yaitu dimana untuk font utama body. Kemudian ada color, dimana warna teks utamanya. Kemudian ada overflow hidden, itu biar scroll hilang semua konten di tengah. Nah, ini untuk mengatur stylenya. Buttons, hover, butterfly. Kemudian langsung saja di sini body class reflex element item center justify. Yang ini saya beri gelembung-gelembung pada latar belakang. Class. Di sini ada div class butterfly kupu. Nah, di sini saya beri emoji kupu-kupu lagi di bawah. Di sini. Di sini saya beri kupu-kupu bagian atas. Nah, kemudian ini judulnya sistem inventaris produk dan kategori. Kemudian ini div class menu buttons MB4 href kategori read PHP. Ini maksudnya tombol navigasi ke folder kategori dan produk. Ini kupu-kupu saya taruh lagi di bawah, emoji kupu-kupu. Kemudian di sini saya di bagian ini saya beri foto saya, kemudian nama,
dan sosial media saya panggil di sini. Kemudian kita masuk ke create PHP. Di bagian ini saya mengimpor file koneksi database dari folder induk. Kemudian saya menentukan bahwa dokumen ini adalah HTML5. Kemudian menentukan encoding karakter. Kemudian ini judulnya itu tambah kategori. Kemudian di sini saya mengimpor CSS Bootstrap versi 5.3 untuk styling. Kemudian ini Pacivio. Ya, mengimpor font Pacifico dari Google Font. Kemudian kita masuk ke CSS Custom, di mana style ini untuk mengatur gaya dengan background gradasi warna pink lembut dengan jenis font default dengan color warna teks utama. Ini merupakan untuk mengatur gaya-gaya. Kemudian kita masuk ke body class flex align item center justify. Ini tuh untuk mengatur halaman agar konten berada di tengah, vertikal dan horizontal. Kemudian div class container text center, ini kontainer utama. Kemudian emoji dekorasi yaitu kupu-kupu, butterfly. Kemudian ini judul halaman, tambah kategori. Kemudian ini form untuk input kategori. Nah, ini nama kategorinya. Nama kategori. Nah, kemudian kita input status. Nah, ini untuk input status dengan option aktif dan tidak aktif. Kemudian ini untuk input deskripsi. Kita copy saja. Saya copy saja kok. Ini untuk input deskripsi. Kemudian ini untuk tombol simpan dan kembali dengan emoji kupu-kupu di bagian bawah. Kemudian kita masuk ke PHP. Nah, ini untuk mengecek apakah form dikirim dengan metode post. Dan ini nama kategori ini untuk mengambil input nama kategori, kemudian status post status untuk mengambil input status, kemudian index post deskripsi ini mengambil input deskripsi, kemudian insert interkategori ini untuk menjalankan query untuk menyimpan data ke tabel kategori. Kemudian echo alert data berhasil disimpan, ini maksudnya untuk memberi alert dan di redirect ke halaman red PHP. Kemudian kita masuk ke red PHP kategori. Nah, ini untuk menampilkan data kategori. Nah, di sini ada include DB PHP, sama saja yaitu untuk menghubungkan ke database menggunakan file dbphp dengan data conquery. Yang ini tuh maksudnya untuk mengambil semua data dari tabel kategori. Kemudian deklarasi HTML5 dengan
dengan mengatur ke bahasa Indonesia dan encoding karakter dengan judul di judul halaman di tab browser, yaitu data kategori. Di sini kita impor bootstrap CSS dari CDLN. Nah, di sini ada link ref style sheet. Kemudian kita atur gaya custom halaman, di mana body backgroundnya itu berwarna gradasi pink, dan fontnya yaitu font default dengan warna teks, dan begitu pun seterusnya. Kita masuk ke sini. Nah, di sini maksudnya yaitu menempatkan isi di tengah halaman secara vertikal dan horizontal dengan emoji dekorasi, dan ini adalah judul halaman yaitu data kategori. Nah, ini href PHP ini maksudnya untuk tombol tambah kategori. Ini untuk tabel untuk menampilkan data, di mana ada nama kategori, status, deskripsi, dan aksi. Di mana di bagian aksi ini saya untuk memilih, atau kolom ini di kolom aksi yaitu untuk memilih edit atau hapus, edit dan hapus. Kemudian ini yaitu untuk log data dari database. Di mana ada nomor urut, ada nama kategori, ada status kategori, dan ada deskripsi dengan newline. Kemudian ada ada tombol edit. Ini tombol edit, dan ada tombol hapus dengan konfirmasi. Ini adalah tombol hapus dan konfirmasi. Kemudian ini href index pp-nya ini untuk tombol kembali ke halaman utama. Dan dengan emoji butterfly atau kupu-kupu di bawahnya. Kemudian kita pindah ke update kategori, di mana ada ini yaitu untuk menghubungkan ke database. Dan ini ID get ID ini untuk mengambil nilai ID dari URL atau parameter get. Ini data conquery ini maksudnya untuk mengambil data kategori berdasarkan ID untuk ditampilkan di form edit. Nah, ini bagian ini if server. Nah, jika form disubmit atau metode post, di mana nama, yaitu ambil data nama dari input form. Kemudian status, ambil status dari input form. Kemudian deskripsi, ambil deskripsi dari input form. Kemudian lakukan update data ke database berdasarkan ID. Echo script alert itu maksudnya tampilkan alert dan redirect ke halaman red PHP. Import bootstrap. Ini untuk import bootstrap dengan judul edit kategori dan link href ini untuk import bootstrap. Kemudian setelah ini untuk gaya kostum.
Dan ini body class container ini untuk menempatkan form di tengah layar, dimana ada judulnya edit kategori, form method ini untuk form untuk update data, dan input nama untuk input nama kategori, input status dengan opsi dipilih otomatis apakah aktif atau tidak aktif. Kemudian ada text area deskripsi, text areanya deskripsi, dan tombol simpan dan kembali. Ini simpan dan kembali. Ini adalah tombol simpan dan kembali. Kemudian kita masuk ke delete kategori. Ini untuk doctype HTML ini untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini adalah HTML5. Kemudian HTML-N ini di tag pembuka untuk HTML dengan bahasa diatur ke Inggris. Ini UTF-8 untuk menentukan karakter set yang digunakan adalah UTF-8. Metaname viewport content yaitu untuk menentukan karakter set yang digunakan UTF-8. Viewport content untuk mengatur responsivitas halaman agar dapat menyesuaikan dengan lebar perangkat. Kemudian ada titelnya itu delete kategori, delete kategori. Ini untuk delete kategori dengan mengatur style, itu gayanya, dan ini untuk mengimpor bootstrap. Kemudian ini ada table form. Kemudian ada yang ini include db.php. Ini untuk menyertakan file koneksi database. Kemudian if is set yaitu untuk mengecek apakah parameter ID ada di URL. Kemudian ID get itu menyimpan nilai ID dari URL. Kemudian hapus berdasarkan ID kategori. Kemudian echo ini merupakan alert, menampilkan pesan jika ID, dan ini untuk menampilkan jika ID tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke create product, itu PHP include db.php ini, itu maksudnya untuk mengimpor file koneksi database. Nah, ini untuk mengecek if server, yaitu mengecek apakah form telah dikirim melalui post. Kemudian menangkap data nama berproduk dari form. Kemudian di bagian ini yaitu untuk menangkap data kategori produk, dan kemudian harganya yaitu untuk menangkap data harga produk. Kemudian menangkap data stok produk, kemudian warna, include
yaitu menggabungkan array warna menjadi string. Kemudian post ukuran, yaitu menangkap data ukuran produk, kemudian menangkap data deskripsi produk, kemudian menangkap data status produk, kemudian menangkap tanggal input produk. Kemudian ini xFetInfo maksudnya yaitu untuk menangkap nama file foto dan ekstensi dari file foto yang diupload. Dengan font name theme unikit itu maksudnya membuat nama file foto unik. Kemudian tmp name files, tmp name itu maksudnya menyimpan file sementara yang diupload. Kemudian path asset upload path name itu maksudnya membentukkan path tujuan file yang diupload. Kemudian move upload file itu maksudnya yaitu memindahkan file ke lokasi tujuan. Kemudian ini query insert into product itu menyisipkan data produk ke dalam tabel produk di database. Kemudian echo ini untuk memberikan notifikasi dan mengarahkan kembali ke halaman read. Oke, masuk ke HTML. Ini judulnya itu tambah produk dengan mengimpor bootstrap, bahasanya untuk mengimpor bootstrap. Kemudian ini style untuk gaya pada web ini. Kemudian dengan background color berwarna latar belakang dengan body, background color dengan warna latar belakang body, kemudian font untuk body dengan position relative. Ini merupakan untuk mengatur gaya. Kita masuk ke body class. Ke body before, background image ML. Nah, ini form method nanti dengan judul tambah produk, dengan form method post, dengan input data nama produk, untuk input data nama produk, dan ini input kategori produk dengan select name ID kategori ini untuk drop down kategori produk. Kemudian PHP kategori query, ya ini mengambil data kategori dari database. Kemudian echo option value untuk menampilkan kategori sebagai option. Kemudian input harga dan stok produk. Ini untuk input harga dan stok produk. Dan input warna produk ini dengan opsi warna merah, hijau, biru, hitam, dan putih. Dan menampilkan pilihan warna menggunakan checkbox. Kemudian input ukuran produk, yaitu ada opsi ukuran produk SML, XL, dan XXL. Kemudian ada menampilkan pilihan ukuran menggunakan radio button. Menampilkan pilihan
ukuran dengan menggunakan radio button. Input deskripsi, kemudian ada input deskripsi produk dan input foto produk dengan input foto produk, kemudian input status produk dengan option aktif dan tidak aktif, kemudian ada input tanggal input produk. Kemudian ada tombol simpan dan kembali. Kemudian kita masuk ke red produk. Ini untuk mengimpor koneksi ke database dengan produk query, yaitu untuk menjalankan query untuk mengambil data produk dan kategori dari database dengan join. Dan ini untuk link href-nya itu untuk menghubungkan halaman dengan CSS dari Bootstrap dengan judul data produk. Ini gaya untuk mengatur gaya pada web atau CSS. Body class container dengan H2, yaitu aturan atau ukuran pada judul, itu data produk, dengan menampilkan judul halaman dengan ikon kupu-kupu. Kemudian kita masuk ke tombol untuk menambahkan produk baru, mengarahkan ke halaman Create PHP. Ini tombol untuk menambahkan produk baru, mengarahkan ke halaman Create PHP. Kemudian dengan isinya itu nama produk, kategori, harga, stok, warna, ukuran, foto, status, tanggal, dan aksi. Mana ini untuk menampilkan nama produk, kemudian ini untuk menampilkan kategori harga, menampilkan harga produk, kemudian untuk ini tuh untuk menampilkan nama produk, menampilkan nama kategori produk, menampilkan harga produk dengan format rupiah, kemudian menampilkan stok produk, menampilkan warna produk, dan menampilkan ukuran produk. Kemudian ini untuk menampilkan foto produk jika tidak tampil maka tidak ada gambar. Ini untuk menampilkan status produk dengan badge hijau, atau aktif, abu-abu untuk selain itu. Kemudian ini untuk tanggal input produk. Kemudian ini ada tombol edit dan hapus. Ini tombol untuk kembali ke halaman beranda. Kemudian kita masuk ke delete produk. Mana ini include dbphp, itu untuk mengimpor koneksi database, yaitu dengan mengambil
ID produk dari URL query string dan memastikan nilainya adalah integer. Kemudian pesan untuk variabel untuk menyimpan pesan. Kemudian warna, variabel untuk warna pesan atau default denier. Kemudian ini untuk mengecek jika ID lebih besar dari 0. Kemudian menjalankan query untuk mengecek apakah produk dengan ID tersebut adalah database. Jika produk ditemukan, maka mengambil data produk, kemudian mengambil nama file foto produk, kemudian menentukan path file foto produk. Kemudian mengecek apakah foto produk ada dan file foto dapat ditemukan di server. Kemudian ini untuk onLink file name, yaitu untuk menghapus file foto di server. Kemudian menghapus produk database. Menghapus produk database dan menyusun pesan sukses dan mengubah warna pesan menjadi hijau. Jika hijau maka sukses. Jika hijau maka sukses. Jika abu-abu maka ID produk tidak valid. Detailnya yaitu hapus produk. Nah, ini untuk untuk mengatur gaya. Nah, itu kemudian div class alert warna, yaitu menampilkan alert dengan warna sesuai dengan hasil proses. Kemudian mengalihkan ke halaman data produk. Dan kemudian yang ini yaitu untuk tombol kembali ke halaman data produk jika ingin kembali sekarang. Kemudian kita masuk ke update produk. Kemudian ada include dbphp, itu pasti kita sudah ketahui, yaitu mengimpor koneksi ke database dengan ID get ID, itu mengambil ID produk yang akan diubah dari URL, kemudian mengambil data produk berdasarkan ID dari database, kemudian mengecek, kemudian yaitu ini untuk mengecek apakah form sudah disubmit dengan metode post. Kemudian kita akan mengambil data dari form ini. Kemudian harus kita ketahui warna input yang ini, yaitu menggabungkan pilihan warna menjadi string. Kemudian bagian ini if yaitu untuk mengecek apakah ada foto baru yang diupload. Kemudian bagian ini yaitu untuk mengambil nama foto yang diupload. Bagian ini apakah mengambil nama sementara foto. Kemudian bagian ini memindahkan file foto ke folder upload. Else foto name data foto, yaitu maksudnya jika tidak ada foto baru menggunakan foto yang lama. Kemudian menjalankan query untuk memperbarui data produk di database. Kemudian echo script alert produk berhasil diupdate.
Yang ini tuh menampilkan pesan sukses dan mengalihkan ke halaman red PHP setelah 2 detik. Kemudian kita masuk ke HTML dengan judul edit produk dan menghubungkan bagian ini link href itu untuk menghubungkan halaman dengan CSS dari Bootstrap. Yang style ini untuk mengatur gaya. Ini dengan ukuran H2 dengan ada ikon kupu-kupu dan edit dengan judul edit produk. Yang bagian ini form method post and type itu untuk form dengan method post dan type untuk mengupload file. Kemudian bagian ini itu untuk input nama produk. Kemudian ini kategori. Select name ID kategori. Dropdown ini adalah dropdown untuk memilih kategori produk. Yang ini untuk mengambil data kategori dari database. Yang ini untuk memilih kategori yang sesuai dengan produk. Kemudian ini untuk input harga produk. Ini untuk input stok produk. Kemudian ini untuk input warna. Ini kan ada merah, hijau, hitam, biru dan putih. Dengan checkbox untuk memilih warna. Kemudian ini ukuran untuk input ukuran dengan menampilkan pilihan ukuran yaitu S, M, L, XL, XXL. Ini untuk menampilkan foto, dimana input untuk mengupload foto produk dengan menampilkan preview foto produk yang ada. Kemudian untuk input status dengan 2 option yaitu aktif dan tidak aktif. Kemudian ada input tanggal input juga. Dan terakhir ada button tab submit yaitu untuk tombol submit perubahan dan kembali ke halaman dan tombol untuk kembali ke halaman red PHP. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini hasilnya jika saya pencet dengan judul sistem inventaris produk dan kategori dengan 2 tombol yaitu kategori dan produk dengan ikon kupu-kupu dan ada foto saya dan bayi Michelle Putri dan ada sosmed saya. Nah, pertama saya klik kategori. Nah, di sini ada tambah kategori.
Contoh saya pilih pakaian aktif dan saya simpan. Nah, maka muncul alert data berhasil disimpan, kemudian oke. Nah, jika saya edit, data berhasil diupdate. Nah, jika saya hapus, nah yakin muncul alert, yakin hapus. Ya, kategori berhasil dihapus. Oke. Nah, sini kita cek apakah tersimpan ke database. Mari kita cek kategori. Nah, tersimpan ke database. Kemudian kita masuk ke produk, tambah produk, baju Nevada dengan kategori pakaian tadi, dengan harga stok 3, warna putih, ukuran M, deskripsi produk bagus contohnya. Dan ini untuk foto produk. Nah, perlu kita ketahui foto produknya saya simpan di saya taruh di aset, kemudian upload. Saya pilih ini, baju Nevada aktif, ini di tanggal 12 bulan 1. Kita simpan. Nah, produk berhasil ditambahkan. Fotonya muncul. Nah, kalau kita cek di database apakah ada, ternyata muncul. Kemudian jika kita edit, apakah bisa? Nah, jika kita hapus, nah kembali sekarang. Nah, itulah hasilnya. Itulah hasil praktek dari UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.